Kamu salon nih, kan pasti yang dilihat kan mungkin nanti tim yang di depan gitu ya, atau pas di VIN mungkin kasirnya kali ya. Yang pasti kita harus punya confidence dong, karena kita kan sebenarnya kan dalam katanya orang salon gitu, sedangkan mereka ini orang awam yang mungkin ada kemungkinan mereka belum pernah datang ke salon, ataupun kalau emang pernah, kan mereka kan lebih percaya kita kan sebagai orang yang ada di salon, yang sering di salon. Makanya yang pertama kali kita harus punya adalah confidence gitu, atau kepercayaan diri. Karena menjatuhnya kalau di salon kan kita sebagai dokternya gitu ya, kita yang ngasih tahu resepnya apa, kebutuhan mereka apa, dan yang sesuai sama produk atau treatment yang kita punya di salon itu sebenarnya kayak gimana kan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada confidence ya takutnya klien ngerasa ini saya percaya nggak sih sama rekomendasi dia. Karena walaupun kita contohnya deh, kita kalau ke dokter atau ke klinik gitu ya, kadang-kadang mungkin waktu saya ragu kita jadi kayak mikir dua kali kan, apakah dia ngerekomendasiin yang tepat nggak sih buat kita, apa harus pergi ke tempat lain dulu gitu buat konfirmasi kan. Jadi yang pertama kali harus kita punya menurut aku adalah confidence. Kalau kita nggak confidence, gimana kita bisa membuat orang lain itu percaya sama apa yang kita katakan kan. Karena aku pengen coba praktek dulu kali ya. Ada yang mau jadi ini gak? Role play, jadi tumbal. Silakan masuk dulu, duduk dulu. Confidence, percaya bahwa kita tuh orang salon yang udah experience dan bisa ngebantu mereka buat dapetin service ataupun produk yang mereka butuhin gitu. Itu yang pertama. Kan ke skill yang kedua ya kak. Yang kedua adalah kita harus proaktif, atau sekarang adalah saat yang tepat. Jadi maksudnya apa? Karena kan sebenarnya kalau klien salon gitu, kan kalau aku sih ngeliatnya ya di dunia salon itu kan nggak, mereka ini bukan klien yang mungkin tiap 3 hari akan datang ke salon terus kan. Bahkan ada yang kayak cuma sebulan sekali buat retouch, atau mungkin kayak pertama kali karena pengen coba explore salon doang gitu kan. Jadi kadang-kadang itu pada saat mereka udah ada niat ke salon klien, pasti mereka udah ada tujuan tertentu kan, kayaknya aku udah tahu kira mau ngapain gitu, apakah entah itu cuma kerimbat ataupun cuma pengen gunting, pasti mereka udah ada tujuan tersendiri kalau mereka harus datang ke salon. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang kayak emang ini kayak apa ya, orang yang udah sering banget lah misalnya ke VIN gitu, jadi datang cuma pengen ngobrol, mungkin ada nggak tahu, mungkin ada satu dua kali ya, apa nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti emang udah ada tujuan masing-masing lah ya kalau pengen ke salon ya. Jadi kita tuh harus manfaatin momentum ini. Misalnya ada orang pengen datang ke salon, kita udah ada mindset bahwa mereka itu pasti punya tujuan buat datang ke salon. Makanya kita harus proaktif, atau ngerasa bahwa oke sekarang ada saat yang tepat, pasti mereka butuh sesuatu, dan aku sebagai orang salon yang udah experience pasti bisa ngebantu mereka untuk dapetin hal yang mereka butuhin. Contoh misalnya kalau kayak Kak Floren tadi, dia kan nge-greeting Kak Nora kan kayak kakak yang dibutuhin apa, keluhannya apa gitu kan. Itu kan berarti udah mulai proaktif tuh. Udah tau bahwa sebenarnya kan ada yang dibutuhin sama si Kak Nora sehingga dia datang ke salon kan. Maka dari itu kita harus punya mindset bahwa oke, kita di sini sebagai orang yang experience gitu, orang yang berpengalaman, gimana cara kita ngebantu klien bisa dapetin apa yang mereka mau. Dengan cara apa? Itu proaktif. Jadi jangan kayak, sebenarnya nggak masalah kita terlalu dialurin sama customer kayak aku udah tahu pengen apa, pengennya ini, tapi mungkin seiring berjalannya dia itu kita kan bisa diselipin kayak kakak mau coba ini enggak, setelah aku lihat selama ini kayaknya kakak ada misalnya ada ketombenya atau rambutnya ada apa hair loss gitu kan, kita ada produk ini mau dicoba enggak. Jadi proaktif untuk ke apa lifestyle dia tuh kayak gimana gitu. Mungkin kita kadang-kadang juga gak enakan kan sebagai kayak orang yang megang klien kayak kalau nge-push produk banget kan. Jadi mungkin menurut aku yang perlu kita coba latih bareng-bareng adalah gimana sih kita bisa menawarkan service ataupun produk tapi lebih lebih subtle gitu, lebih tersirat lah. Kesannya nggak kayak nembak-nembak kak beli ini dong kak tambahin ini dong gitu. Jadi mungkin yang pertama itu kita bisa mulai dari proaktif. Itu kita bisa ngelihat dari segi kebiasaan dia kayak gimana sih pas kita datang ke salon. Terus kita ngeliat kan pasti kan rambutnya misalnya kalau kita sisir rontok gitu, atau pas kita pegang kering kan, atau kalau kulit pas kita pegang kan berminyak misalnya jadi pijit gitu kan. Tapi dia treatmentnya misalnya cuma cuci blow deh, kan bisa kita kayak tambahin kak tadi aku coba pegang kulit kakak misalnya berminyak nih, kakak mau ditambahin servis ini enggak gitu. Jadi bisa apa ya, upsell lah ya, mungkin kakak juga udah sering lah upsell kayak gitu ya. Tapi mungkin pada saat praktek di salonnya kadang-kadang lupa nih, kira-kira cuma ngikutin klien maunya apa selesai udah gitu kan. Jadi mungkin yang pertama kita lakukan bisa proaktif gitu dari segi keluhan customer apa, kebiasaan dia apa, dan keinginan dia pakai salon tuh pengennya apa gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak?
atau pengen sharing-sharing deh kira-kira di salon biasanya kayak gimana gitu. Pernah nanggepin customer yang paling aneh atau maunya apa? Selamat pagi Bu, Heeh. silakan masuk. Enggak dijawabnya. Oh, langsung masuk aja gitu ya? Kayak ngeliat kita nggak ada gitu ya? Iya. Nanti nyampe nyampe dalam nanya. Tanya Oh dong. gitu. Ah, Gengsi kali ya? iya. Sedangkan yang bos kita ngapa ada diladenin? Sedangkan itu Kita udah coba ngeladenin tapi dianya nggak nganggep kita ada gitu ya? Aneh kok. Tapi itu pas di depan doang kan kak? Di depan. Dia masuk. Ah, Ibu ngapa? Saya Ah. ngintip, saya kan masuk kan. Ah. Enggak gini. Nyelonong aja. nyelonong aja ya? Iya. Tapi pas masuk dulu di sini baru nanya-nanya. Iya, tanya masuk. Ah. Bos kita melayani. Ngapa ada ditanyain Ah. apa? Nah, gimana tuh kalau ketemu tamu kayak gitu sebaiknya gimana tuh? Sebenarnya kan tamu kan beda-beda ya maksudnya. Tapi gitu kan, enggak penting enggak usah ditanya lagi. Nah, kalau aku nanggepin cerita kakak namanya beneran ini Cak Alien. beneran? Iya. Filosofinya apa sih? Percaya. Beneran? Coba lihat KTP-nya. Tapi nanggepin cerita Cak Alien tadi, sebenarnya pasti kan tiap tamu kan beda-beda lah ya. Misal kalau kita ambil contoh yang tadi deh, dia misal masuk ke depan langsung masuk nyelonong kan. Iya. Ini berarti konteksnya dia udah pernah ke salon mungkin ya kak ya? Apa belum pernah? Sering ya, biasanya paling gini ya. Kayak udah familiar gitu ya. Dari mana gitu, bahan emosi. Kebawa ke salon emosinya ya. Sebenarnya menurut aku dari gesture yang pada saat kita di depan ketemu itu udah apa ya? Udah proaktif lah. Kita kan kayak udah coba ngasih Cece maunya apa. Tapi emang balik lagi kan kalau ke konsumen kita kan nggak bisa nebak moodnya lagi kayak gimana kan. Atau mungkin dia lagi ada masalah apa sih di rumah sampai dibawa-bawa ke salon kan. Itu nggak apa-apa. Kita yang penting udah gesture baik gitu ya. Cece mau nerima apa. Pasti pada saat itu dia mungkin lagi aku yakin dia pasti sebenarnya aware gitu, sadar bahwa kita udah nge-greeting. Tapi mungkin dia butuh waktu untuk dia bisa dalam kata lain cerita gitu. Dia itu sebenarnya kebutuhannya apa ke salon, terus dia lagi kenapa gitu kan, makanya dia butuh duduk dulu kan. Tapi kalau nanggepin customer kayak gitu, menurut aku emang udah gak apa-apa, kita udah approach kayak welcoming dia. Tapi nanti mungkin perlahan-lahan aja pas balik dia duduk di kursi styling atau di mana gitu, kita tanyain lagi Cece-nya. Ganti orang. Tapi nggak apa-apa. Apa kan gitu kan? Menurut aku itu udah langkah yang tepat gitu untuk nanggepin konsumen kayak gitu. Karena pasti kan nanti yang handle akan beda-beda kan. Yang penting kelihatan bahwa satu salon ini punya semacam apa ya? Kelihatannya SOP gitu. Cara kita nge-greeting customer kayak gimana dan cara kita nge-treat mereka itu kayak gimana. Jadi mungkin kalau udah bukan C Alien lagi yang pegang, pasti nanti kan kakak-kakak yang lain juga akan ngasih approach yang sama gitu kan. Dan itu nggak apa-apa. Jadi kelihatannya udah menyatu gitu cara kita untuk nge-greet customer gitu dari segi customer service levelnya. Jadi gitu. Tapi kalau customer kayak gitu biasanya setelah beberapa orang dia akan mau cerita nggak sih kak? Mau ya? Ditanyain pasti nantinya. Jawab ya, terus Iya, ngocos ya jawab. panjang ya. Kita harus dengerin ya, mau nggak mau. Kan kadang-kadang kita kalau jadi orang salon kan kita harus jadi ini juga ya, psikolog ya, nanggepin mereka cerita. Tapi nggak apa-apa menurut aku. Yang penting adalah kita udah kelihatan punya gesture, kita nge-greet customer service mereka itu kayak gimana. Dan itu jangan cuma diterapin di satu atau dua orang doang. Jadi nanti mau siapapun yang pegang si klien ini, kita bisa ngasih service level yang sama gitu. Jadi bisa standar untuk service itu sama di setiap orang, mau siapapun nanti yang handle customer. Gitu. Bagusnya kalau pas tamu datang nih kita gimana? Salam dulu atau gimana biasanya? Sebenarnya pasti di SOP di salon ada juga nggak? Senyum salam sapa gitu ya? Cuman karena di sini udah kayak nemu muka yang familiar, jadi nggak terlalu ya udah biasa aja. Jadi lama-lama tuh nggak begitu ngejalanin si SOP tadi. kayak langsung marah di depan ya, kepalanya naik ya. Iya, begitu sih. Kalau menurut aku dari segi SOP sebenarnya kan idealnya emang kita harus nerapin kayak tadi apa yang 3S itu ya kan, senyum, salam, sapa. Nah tapi karena emang kalau aku lihat dari cerita-ceritanya kan ya kebanyakan emang udah klien-klien yang udah sering di sini gitu ya. Jadi mungkin kalau dia udah familiar, sebenarnya dari kita dari tim salon pasti bisa ngasih personal touch gitu. Dalam artian kita bisa lebih nge-greet mereka itu lebih personal, dalam artian misalnya Cece yang ini, oh C, gak usah langsung 3S deh, Cece kemarin gimana ini ininya kan kita kan udah inget kan dia kemarin service apa gitu. Jadi lebih
kelihatan bahwa oh kok dia inget saya sih, pas saya udah lama gitu nggak ke salon, jadi ngerasa lebih diperhatiin gitu. Tapi kalau emang kelihatannya ini orang mukanya nggak familiar, kita nggak apa-apa, kita terapin yang 3S itu aja. Tapi yang kadang-kadang kan kayak ada klien yang langsung nyelonong masuk kan, itu kalau misalnya kita udah familiar dan kita inget nih, oh ini Cici yang dulunya misalnya treatment kerastas yang mana gitu, kita bisa langsung nembak aja, Cici gimana kemarin terakhir treatment kerastas ngaruh nggak atau gimana gitu, feedbacknya apa gitu. Jadi mungkin nyesuaiin dulu sama customer yang masuk siapa ya. Tapi kalau emang nggak tahu ya kita terapin 3S, karena ini SOP-nya kan. Aku lanjut ya kak. Berarti sejauh ini yang baru dapat hadiah baru Kak Floren ya. Nanti dia udah role play kan. Nanti di akhir hadiahnya ya diklaim ke Kak. Dapat mobil Iya. kakek. Nah skill yang ketiga adalah kita tuh jangan tanya apa yang mereka inginkan. Kita itu harus kalau di Kerastas ada yang namanya 3K. Ada yang tahu nggak 3K itu apa? Lupa 3K. Lupa ya. Ada yang nebak 3K kira-kira apa? Kita tuh jangan tanya apa yang mereka mau ke klien. Kita harus terapin 3K. Misalnya ada klien masuk nih, dia ke kasir gitu kan, nanya harga-harga. Nah kita harus aku harus ngapain ya? Kan, atau mungkin kalau misalnya mereka nggak mau ngomong kan kita yang pancing kan. Kakak pengen bisa mungkin kalau misalnya pengen treatment apa atau pengen ngapain gitu ya. Tapi mungkin sebelum langsung nanya ke service atau yang pengen mereka lakuin, lebih nanya keluhan mereka itu apa dulu gitu. Kita harus tahu dulu kan mereka itu misalnya rambutnya rontok kah, berminyak kah. Ini kalau dari kerastas ya, mungkin kalau yang lain kan ada yang cutting atau coloring gitu kan, pengen rambut yang kayak gimana itu bisa juga. Terus setelah keluhan kita harus tahu kebiasaan mereka dulu. Oke misalnya Kak Dia nih, Kak Dia keluhannya rambutnya misalnya rontok gitu ya kayak. Terus habis itu kita harus tanya lagi nih, kakak sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu nggak yang kayak misalnya itu bisa mempengaruhi catokan, atau kalau misalnya samponya berapa kali sih, atau misalnya apalagi sering kena polusi, sering pakai helm atau gimana gitu kan. Kita harus gali-gali lebih lanjut lagi kebiasaan si konsumen ini apa gitu. Itu tujuannya apa? Biar nanti pas kita ngerekomendasiin suatu service atau suatu produk itu bisa lebih presisi. Jadi setelah pertama ada keluhan, kebiasaan, yang ketiga baru keinginan. Jadi oke, kakak kan tadi keluhannya misalnya rambutnya rontok, tapi kebiasaannya sering catokan nih. Sebenarnya kakak tuh soal tuh pengennya apa gitu keinginannya. Kita harus gali-gali lagi, dan setelah kita udah dapat 3 informasi ini, baru mungkin sebagai orang salon bisa ngerekomendasi ini. Oh kakak kayaknya rambutnya rontok karena mungkin sering catokan deh contohnya, terus nggak pakai semacam pelindung sebelum catokan gitu kan. Terus kalau kakak emang tujuan datang ke salon misalnya cuma pengen cuci blow, aku kayaknya ngerekomendasiin kakak itu untuk coba treatment kerastas ya, misalnya yang genesis gitu ya kak, untuk yang rambut rontok. Jadi tujuan 3K ini sebenarnya untuk lebih menggali lagi kira-kira konsumen ini butuhnya apa, dan kita sebagai orang salon itu bisa nge-provide apa gitu. Nah, aku pengen coba role play deh. Ada yang mau jadi tumbal lagi nggak? Kanora kali, Kanora. Kanora. Kanindi. Siapa? Coba Kanindi sekarang jadi staff di salon ya kak. Dan kak siapa? Yang mau jadi pelanggan, ada yang mau contohin gak ya? Kak Floren. Coba Kak Floren jadi pelanggan nih. Nah, objektifnya adalah kakak sebagai orang salon, gimana caranya kakak bisa nerapin 3K tadi, dari keluhan, terus kebiasaan, dan kebutuhan ke si Kak Floren. Tanya keluhannya, kebiasaannya, boleh, kakak boleh masuk. kebutuhannya. Halo Mbak. Perawatan loh. Ini rambut saya, ini kulit kepala saya gatel-gatel. Pakai apa ya? Kebiasaan Mbak sehari-hari apa? Keluhan dulu say, keluhan. Kan dia sudah nyebut ke Oh keluhan. ya sudah. Tanpa ditanya udah nyebut ke. Terus kebiasaan Mbak apa? Sehari-hari dari mulai Kulit kepala itu gatal-gatal. gatal-gatal. Cucinya biasanya pakai sampo apa? Pakai sampo biasa di rumah. Cucinya pagi atau siang? Oh, nggak tentu sih, kadang pagi. Sebulan Kalau sekali. Kadang malam gitu ya? Iya. Oke, terus bilasnya pakai samponya sekali ya? Nggak usah. Bilasnya bersih nggak kira-kira? Duduk. Salsa dulu. Bersih ya? Iya. Oke. Dia nambah tinggi. Boleh kita cek dulu kulit kepalanya? Biasanya manual ya kak cek ya? Iya. Nggak apa-apa, coba. Cek dulu biasanya. Ada apa aja tuh di rambut? Iya. Saya cek dulu, maaf ya, permisi ya.
tips tren tentang lifestyle atau tentang perawatan rambut itu gimana, karena pada saat mereka datang ke salon kadang-kadang mereka itu masih belum tahu mereka pengen ngapain gitu. Jadi kadang-kadang yang bisa kita lakuin, kita merekomendasi dari ngeliat tren yang sekarang itu lagi ada apa, atau kira-kira lifestyle orang-orang sekarang itu kayak gimana sih. Misalnya contohnya kayak aku nggak tahu ya, mungkin ada contoh orang Palembang nih, dia datang ke salon tapi masih bingung kan, aku pengen treatment apa nih. Nah mungkin kita bisa rekomendasiin kayak, kak, kita ngeliat cuaca Palembang mungkin lumayan panas gitu ya, kita bisa arahin ke rambut yang mungkin damage atau yang kering, atau kalau udah berhijab malah jadi basah gitu kan, berminyak banget di kepalanya. Itu bisa kita rekomendasiin sesuai sama gaya hidup, kebiasaan ataupun tren yang ada di Palembang ataupun di Indonesia bisa. Tapi sebenarnya ada ini sih, ada terlalu general gitu kalau Indonesia. Jadi kita bisa ngeliatin sama apa yang lagi terjadi di Palembang. Kalau misalnya konteksnya sih klien masih bingung nih, mereka pengen ngapain sih ke salon gitu. Atau kalau dari segi coloring misalnya, dia pengen warnain rambut tapi mungkin masih bingung kan, kayak ada beberapa pilihan. Kita kan bisa ngasih rekomendasi, mungkin kalau dari L'Oreal ada si Timeless Brown itu ya, kita bisa ngeliat ke situ. Jadi itu alasan penting kenapa kita tuh harus tetap keep up lah sama tren atau kebiasaan yang ada sekarang gitu. Itu caranya gimana dari kita bisa keep up ya, sebenarnya dari kita baca-baca aja, dari scroll sosial media kita udah tahu kan. Tapi mungkin sosial medianya tuh mulai dikurangi lah, jangan yang kebiasaan yang joget-joget, tapi sekarang mungkin lebih yang kayak diselipin lah, yang kayak perawatan rambut atau coloring rambut gitu. Tuh, jadi biar kita bisa ngasih advice, rekomendasi ke klien sesuai sama tren yang ada sekarang gitu. Ini aku lanjut ya kak. Yang kelima itu